Oke. Lihat ya. Ini tekniknya namanya axial decompression. Ada yang bilang Y-strap teknik, ada yang bilang Ringdinger gitu ya, ada yang namanya towel decompression. Tapi intinya sama. Intinya adalah menarik seluruh tulang belakang, ingat ya, seluruh tulang belakang dari cervical sampai ke lumbar. Kalau ada yang bilang ini untuk tulang ekor, ada yang bilang kerasa sampai tulang ekor, itu cuma kerasanya aja. Tapi sebetulnya cuma sampai di lumbar aja. Tuh. Nah, pertama lihat anduknya nggak boleh terlalu tipis, nggak boleh terlalu kecil, dan ngelipetnya nggak boleh rapi. Jangan dilipet gini. Tapi, kerut-kerut supaya nanti lebih nyaman di leher. Oke, angkat sedikit. Pak, maaf bisa turun sedikit, Pak. Oke. Yang kita harus pastikan adalah pasiennya badannya lurus. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita tarik dia tidak kaget tulangnya. Si sarafnya nggak kaget. Angkat dikit. Nah, turun. Relax. Nah, cara memastikannya adalah angkat sedikit. Tarik ke arah kita sampai kita lihat telapak kaki bergeser sedikit ke atas. Nah, kalau itu artinya dia sudah lurus sebadan badan. Kecuali kalau dia punya skoliosis. Ya, skoliosis ringan masih boleh digini. Kalau dia terlalu parah, nggak boleh pakai ini, karena nanti kaget, sakit nanti jadinya. Oke. Nah, kesalahan yang biasa terjadi, ya. Ini kan sebenarnya tekniknya tadi kan dibilang paling aman sebetulnya, karena tidak merusak bantalan. Tapi kesalahannya apa? Biasanya adalah kesalahan dari megang ininya. Ya, paling ringan adalah kesalahan ini terlalu kencang atau terlalu longgar gitu. Jadi ini ini. Nah, jadi nanti kita mesti tanya sama pasien, enak nggak enak gak? Sampai dia bilang enak, itu yang pertama. Lalu kesalahan teknik yang kedua adalah yang fatal ya, itu adalah namanya hangman injury. Hangman injury itu bapak tahu nggak? Kalau orang dihukum gantung, dijatuhin. Nah, kesalahannya biasanya gini. Udah enak ya? Udah, oh, oke, udah enak. Oke, siap ya, tarik nafas ya. Kita majuin. Nah, ancang-ancang. Dek. Wah, itu namanya hangman injury, itu nggak boleh. Jadi harus mentok, baru di itu. Itu yang pertama. Lalu kesalahan fatal berikutnya yang mungkin bisa terjadi adalah namanya whiplash injury. Whiplash itu kalau kita naik mobil, tabrak dari belakang. Nah, yang kita lakukan adalah pegangannya terlalu tinggi, gini. Nah, berarti pegangannya di mana? Pegangannya tuh di sekitar telinga. Oke. Jadi itu udah, habis itu nanti tinggal tarik. Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah sebaiknya ada yang dudukin atau enggak? Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya? Enggak, ini masalah benar atau salahnya? Ya, karena kan setiap pendapat dia punya dalil sendiri-sendiri kan. Nah, jadi ada beberapa yang bilang tidak boleh dipegangin, ya. Ada yang bilang boleh dipegangin. Yang harus dipegangin bilangnya adalah supaya kita tahu tarikannya sampai seberapa. Karena setiap kita narik kan pasti nanti dia bergeser. Kalau bergeser nanti kita nggak jelas ini sudah dapat atau belum. Tapi yang bilang jangan dipegangin, dibilang terlalu berbahaya gitu. Tapi yang jelas gini, kalau mau dipegangin ya kita harus tahu nariknya maksimum itu paling cuma 5 cm sebetulnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya ada yang geserannya sampai jauh. Nah, itu kayak mencabut nyawa itu. Gitu ya. Oke, ini mau dipegangin atau enggak nih? Nggak usah. Oke. Biar Yang lebih baik yang mana, Mas? Ya? Yang lebih baik yang mana? Saya pribadi sekarang saya pegangnya yang dipegangin. Yes. Tapi pendek aja. Pendek banget. Si pasiennya kadang-kadang terlihat seperti tidak bergeser. Iya, pendek aja. Nek dipegangin wis. Nek coba-coba ya tanpa dipegangin lebih halus kan dipegangin tuh. Ya, bentar, yang ini tanpa pegang dulu. Yang tanpa pegang supaya umumnya. Tapi nanti orangnya ganti ya. Iya, berarti. Coba Oke. di lantai juga, Bos. Siap. Ini sama. Oh, pasti leg. Ya. Oke, siap. Terapi ini leg. Oke, kita pastikan dulu ya. Coba ya, saya tarik dulu. Sakit, Pak? Enggak ya. Oke, sekarang tarik napas yang dalam. Buang. Oke, lihat perutnya. Oke, sudah habis. Tarik, mentok. Nah. Oke. Tarik nafas. Ingat. Buang. Lagi. Di lantai sekarang.
Bapak wis inden ya. Agresif. Oke, Sudah siap. prepare. Mas. Mau keserobot Oh, siap. Yang dirasakan tarikannya dari mana sampai mana, Pak? Oke, dapat. Dapat Siap. semua ya. Karena gini, kadang-kadang kitanya nggak bisa merasakan tarikan sampai mana. Kayaknya nggak, kreteknya nggak ada, tapi padahal pasiennya dapat. Kayak yang sekarang tuh saya nggak ngerasain, kretek tuh saya nggak ngerasain. Tapi ternyata ketarik ke bawah ya. Nah. Oh, besar ya? Oh. Oke, sekarang coba di atas lagi sekali lagi, cuman didudukin ya. Nah, didudukin. Wah, ini harus kelas berat juga yang penting. Kalau sampean geser. Oke, tunggu Pak. Ini sih biar dulu. Oke. Tapi pernah ada yang di sini dikasih bantalan. Ya, tadi bantalan itu di mana tadi? Nah, ini sebetulnya Cepet itu. bantalan ini sebetulnya nanti harusnya dia lebih tipis ya, tapi intinya dia ditaruh di bawah lumbarnya. Biar yang lumbari bolong itu. Tapi ini pasti nggak enak nih. Ketinggian. Ya kan? Kita tambah dulu nih kok. Oke, taruh apa dulu Pak? Ini biar lurus dulu ya. Oke, relax. Naik, lihat ya bawahnya ya. Tarik. Biar geser dulu. Sudah ya. Oke. Udah, kita tes dulu sekarang. Nah, lihat ya pegangannya di Telinga. area telinga. Tarik dulu. Oke, sakit Pak? Enggak ya. Oke, sekarang tolong dudukin. Udah tidak. Oke. Tarik nafas yang dalam, perhatikan perutnya. Buang. Oke, relax Pak. Oh, ini lebih Yes, gitu. dibanding yang pertama. Impact-nya pasti kerasa lebih kerasa. Apalagi orang-orang yang badannya besar, gitu. Jadi kita pakai didudukin. Orang yang terlalu kurus juga sama. Orang terlalu kurus kita tarik tuh bergesernya jauh banget soalnya. itu. Didudukin sama yang dicepit Sak paket di Desan. pinggang. Ya. Itu kan ada. Oh ya, itu Sama namanya itu? ring dinger aja, sama sebetulnya. Oh. Sama. Jadi kan dia ditaruh di sini kan, Iya. di sebelah sini gitu. Nah, jadi tunggu 10 detik, kalau sudah oke baru boleh duduk. Nanti mulai tangan aja, Mas. Gimana? Tangan aja, nggak pakai badan. Kalau saya pakai badan dulu, ya, baru krek itu di ini. Karena kalau mendalnya itu pakai badan tuh susah. Ujungnya juga nanti pasti pakai tangan. Nah tadi teman-teman bisa lihat ya, kalau nggak dipegangin bergesernya jauh. Pas dipegangin dia, saya cuma krek, hampir nggak kelihatan bergerak kan. Gitu. Tapi efeknya kerasa. Tapi kerasa sampai mana? Semua ya. Yes. Balik modal Desan nih. Balik. Oke, sekarang kita perhatikan yang di bawah ya. Oke. Saya Ayo, sama Mbaknya. boleh. Yuk, Pegang. sebelah sini aja. Mbak, pegang ini. Dan bawa ke Lurus dulu ya. Siap. Nah, nih, dah. Saya tarik, lihat ujung kaki paling bawah. Oke. Dah. Nah, ini kalau di bawah biasanya kuda-kuda kita nih. Nah, ini telinga. Nah, lihat. pangkal ya. Lihat ya. Beda. Ya ini sebetulnya bisa gini Pak. Nah, ini juga bisa sebetulnya. Gitu. Coba ya. Ini lehernya sakit. Kepalanya agak diangkat. Angkat sedikit aja. Tapi jangan terlalu tinggi ya. Oke. Sekarang tarik nafas yang dalam. Lihatin perutnya, buang, lepas. Oke, relax. Oke, siap. Gitu ya. Balik modal beneran. Jadi yang mesti diperhatikan kalau di bawah itu adalah kuda-kudanya si terapis. Kadang-kadang kalau kita salah, itu pinggang kita yang Iya. ketarik. Pernah kan? Nah, itulah kenapa saya narik itu biasanya di bed. Karena jarang cedera si terapisnya. Gitu. Jadi itu aja sebetulnya. Bawah karena datar. Iya. Nah, kan kita kalau nerapi mesti gini nih. Iya. Nah, tapi kalau di bed ini Mini. badan kita begini. Jadi sudah siap. Oke? Kena. Lower back pain karena nangani